Allah ada di mana sebenarnya? Kalau ada pertanyaan seperti ini. Kalau kata Imam Malik, pertanyaan seperti ini adalah bid'ah katanya. Dan Imam Malik lebih percaya kalau Allah itu bersemayam di atas arsy tanpa memikirkan bagaimana Allah bersemayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Video barusan itu adalah muqaddimah dari pembahasan kita kali ini, yaitu tentang masalah di manakah Allah. Saya tertarik untuk membahas ini teman-teman karena pendapat Kang Heri Pras itu salah total ya, dan itu membahayakan. Pertama, kesalahan dari beliau itu bukan masalah tentang Imam Maliknya, tapi kronologi Imam Malik itu berpendapat istiwa atau semayamnya Allah di atas arsy tanpa harus kita berpikir bagaimana cara dan bentuknya. Memang Kang Heri betul mengatakan bahwa Imam Malik pernah berkata atau pernah berpendapat demikian. Tapi yang salah adalah bahwa kronologi Imam Malik itu tidak sama seperti apa yang diduga oleh Kang Heri. Kang Heri itu menduga bahwa Allah itu bersemayam di atas arsy karena Imam Malik berpendapat demikian, ya kan? Padahal tidak, teman-teman. Imam Malik itu dulu pernah ditanya oleh seseorang tentang makna istiwa. Jadi kan ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, atau ayat yang disebutkan oleh Kang Heri Pras, tsummastawa 'alal arsy. Adalah seseorang yang bertanya kepada Imam Malik, apa makna dari istiwa? Nah, maka ketika itu respon dari Imam Malik itu sebenarnya kurang enak, teman-teman, dan menunjukkan yang mungkin sikap sedikit marah lah begitu, sehingga oleh Imam Malik dikatakan pertanyaan begitu itu adalah pertanyaan yang bid'ah, dan itu memang benar. Kemudian dijawab oleh Imam Malik bahwa makna istiwa itu adalah ghairu majhulin, artinya makna istiwa itu adalah makna yang sudah pasti karena memang teksnya demikian. Tapi ghairu ma'qulin, yang tidak bisa kita akal, tidak bisa kita gambarkan bagaimana cara dan bentuknya. Loh, kenapa kok Imam Malik itu berpendapat demikian? Karena Imam Malik itu adalah ulama ahli hadis. Bahwa Al-Quran itu memiliki dua karakter ayat. Yang pertama adalah karakter ayat yang muhkamat, atau ayat-ayat yang secara zahirul lafzi itu cocok dengan dalalahnya. Jadi lafadznya itu cocok dengan substansinya. Nah, karakter yang kedua adalah karakter ayat mutasyabihat, atau ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah, sehingga perlu adanya takwil. Nah, ulama itu memiliki sikap yang berbeda. Ulama salaf dan kebanyakan ahli hadis mengatakan berpendapat bahwa beliau-beliau tafwid. Beliau-beliau itu memasrahkan maknanya murni kepada Allah dan hanya mengimani tanpa mengorek-orek, tanpa mentafsiri, tanpa memberi penjelasan. Dan itu adalah salah satu sikap yang diambil oleh Imam Malik. Sebenarnya bukan cuma Imam Malik saja. Banyak imam-imam yang melakukan tafwid demikian. Kemudian ada juga ulama kholaf yang mengambil sikap berbeda. Nalarnya gimana? Ulama kholaf itu berpikir begini, mana mungkin Al-Quran itu turun tapi umatnya tidak bisa memahami, maka ditafsirilah oleh para ulama kholaf, tapi tafsirnya yang sifatnya takwil, tidak sesuai lafadz, sehingga diarahkan kepada makna yang tidak sampai menciderai pada sifat-sifat Allah sendiri. Kesalahan Kang Heri itu ada di tadi itu, teman-teman. Jadi Kang Heri itu tidak mengerti kronologi ayat muhkamat dan mutasyabihat, dan juga kronologi kenapa Imam Malik itu mengatakan bahwa Allah itu istiwa atau bersemayam di atas arsy tanpa harus kita berpikir bagaimana cara bentuknya, tanpa harus kita akal. Jadi pertanyaannya bukan di manakah Allah dan kemudian dijawab oleh Imam Malik Allah berada di atas arsy, melainkan Imam Malik itu ditanya tentang makna ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, makna istiwa yang disematkan kepada Allah itu maknanya bagaimana? Kira-kira begitu. Kenapa kok Imam Malik itu mengatakan bahwa pertanyaan di manakah Allah itu adalah pertanyaan yang bid'ah? Karena pertanyaan di mana itu maka akan memberikan efek isbatul makan kepada Allah, yaitu menetapkan tempat pada Allah. Kalau kita bertanya di mana, tentu konotasi yang terfikir adalah tempat, dan itu tidak boleh disifatkan kepada Allah. Allah tidak bertempat, sehingga itu adalah pertanyaan yang bid'ah. Itulah aslinya, teman-teman. Nah, itulah kesalahan dari Kang Heri Pras. Jadi Kang Heri Pras itu tidak mengetahui kronologinya, lalu kemudian menyimpulkan dengan akalnya sendiri. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab.